berjumpa pula dengan guru saya dulu di Madrasah Aliyah Sanawiyah Muallimin Medan tahun 1993. Itulah dia Ustadz Darwis yang sekarang menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu. Di antara semua ustadz di Muallimin itu, inilah ustadz yang paling saya ingat. Kenapa? Pernah kami ditempelengnya satu lokal. Dia mengajar bahasa Arab. Waktu itu dia masih muda, sedang keras-kerasnya. Tamatan Libya, Muammar Gaddafi. Satu yang tak ditempelengnya, namanya Yusuf. Sekarang kerja di kantor urusan agama Kabupaten Pasaman. Saya tanya dia, Sof, ingat kau Ustaz Topo? Ingatlah, kata dia, aku yang tak ditempeleng, karena kecil dia. Sekali tempeleng mati si Yusuf. Alhamdulillah hari ini berjumpa balik. Mungkin karena barokah guru itulah kita bisa menjadi orang hari ini. Oleh sebab itu, tak sakit hati Ustaz ditempeleng, tidak. Tapi ingat ada. Masya Allah. Berjumpa semuanya hari ini. Lalu kemudian sambutan Kabupaten Labuhan Batu luar biasa. Belum pernah saya berceramah tentara polisi sebanyak ini. Ini yang selama ini mengejek-ejek saya di internet, dibuatnya foto saya pakai kacamata, dicoret-coretnya, karena dia selama ini hanya menengok yang mengawal saya Satpol PP. Setelah hari ini tahu dia saya pulang dari Labuhan Batu, polisi, tentara, insya Allah tak ada berani lagi ngedit. Tengoklah nanti. Luar biasa. Tadi disambut mulai jam 7, jam 8, jam 9. Makan sarapan pagi. Tak berhenti berfoto. Sampai terlintas di pikiran saya, aku ini diundang ceramah apa diundang berfoto? Begitulah sambutan masyarakat, kerinduan kaum muslimin muslimat di Labuhan Batu. Sampai di dalam bersalaman, disuguhkan pula, didudukkan saya didampingi dua, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Makanannya, kuehnya, buah-buahannya, macam-macam buah. Cuman sayangnya tak dibuka plastiknya. Mana abang mau makan? Luar biasa. Bapak-bapak wakil DPR pula di belakang. Ibu-ibu keluar dari tenda, padahal panas, tapi ternyata cuaca panas tak menghalangi. Kenapa? Hati mereka sejuk. Mudah-mudahan kalau hati ibu sejuk, maka rezeki bertambah. Betul? Kan? Betul kata bapak. Asal sejuk hati ibu tu, tambahlah pak. Masya Allah. Luar biasa. Maka kenapa acara ini terwujud? Karena ada orang yang punya telunjuk. Ini jari ini 5. Ada tinggi, ada pendek, ada kurus, ada gemuk. Dia tak sama. Ada yang punya telunjuk. Kalau yang punya telunjuk ini menunjuk, ditunjuknya jalan aspal. Jalan aspal, insya Allah berubah jadi aspal besok. Tapi kalau Abdul Somad menunjuk jalan, bertambah lubangnya. Ini telunjuk ini siapa? Ini orang yang punya kekuasaan. Maka yang punya kekuasaan ini mesti orang yang taat beragama sesuai dengan agamanya. Tentu agama Islam, agama kita insya Allah. Allahu Akbar. Hanya menunjuk dia ke atas. Bapak-bapak kalau berfoto kan begini. Allahu Akbar. Datang istrinya bertanya, bang, apa artinya bang tadi? Kaulah yang pertama dan terakhir. Waktu tak ada bininya, apa artinya itu pak? Bertambah satu lagi. Anak-anak gadis, jangan kalian berfoto begini. Ini banyak nih yang foto anak-anak gadis nih. Jangan kalian foto begini. Tahu kan artinya apa? Jadikan aku yang kedua. Jangan. Hati-hati. Diajak foto begini. Oh. Ini saya ceritakan bukan saya mau menyombong-nyombongkan diri. Na'udzubillah, tidak. Saya hanya mau menyampaikan ke Ustadz Haji Zaharuddin LC bahwa Ustadz tidak gagal mengundang saya. Beliau ketua Ikatan Alumni Al-Azhar,
dari Kabupaten Labuan Batu. Beliau mau WA saya, SMS saya bilang aku tak bisa datang, bukan karena engkau yang mengundang saudaraku, tapi karena aku tak ingin menghapuskan jadwal-jadwalnya, jadi fitnah nanti. Jangan gara-gara ini rusak hubungan kita sesama Allah, sesama manusia. Tapi rupanya begitulah indahnya, apa namanya, ibu-ibu itu mau foto, minta izin sebentar. Udah, cukup lah itu ya. Hilang pula bahan awak menengok ke belakang. Maka kalau ada orang punya kekuasaan, tolonglah agama ini dengan kekuasaannya. Saya pulang kuliah dari Maroko tahun 2008, datanglah 3 orang, 1 pensiunan tentara, 1 pensiunan polisi, 1 pensiunan perusahaan minyak. Selesai saya ceramah, dia datang, Ustaz Abdul Somad, apa yang bisa kami lakukan untuk menggoncang? Apa yang mau digoncang? Tangan pun digoncang, udah. Kalau mau menggoncangkan negeri ini, ketika kau masih aktif, ketika ada kekuasaan, tolong agama ini dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Tahun 1998 saya dapat beasiswa, 100 anak Indonesia lulus berangkat ke Al-Azhar Mesir. Dari yang tes 1000 orang, saya termasuk yang 100 itu dapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir, tapi ongkos berangkat tanggung sendiri. 1998 krisis moneter, sebelumnya dolar 2000 meletup menjadi 20.000, duit tak ada. Saya kirimlah proposal ke majelis ulama, ke rumah zakat, badan amil zakat. Akhirnya kakak saya pun dipanggil. Hari ini ikut kakak saya itu dengan mak saya pergi ke masjid untuk ke kantor zakat. Katanya anak kami dikasih zakat, mau berangkat pak. Ya, berapa? Terima ajalah. Dibuka di rumah 200.000. Mau dikirim ke Mesir 200.000, pakai rakit batang pisang lah. Di mana daerahnya nih? Tak boleh disebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Cukup ajalah ambil pelajaran. Tapi di Labuhan Batu, ketika kekuasaan ini dipegang oleh orang yang paham, bukan dikasih 200.000, akan diberangkatkan 5 anak Labuan Batu ke Kairo. Oleh sebab itu beruntung betuah. Saya mendengar kata sambutan tadi bahwa ada anak Labuan Batu yang akan dikirim, sakit hati saya. Awak dulu sekolah mau mati pak ya. Anak Labuan Batu ini enak-enak aja berangkat. Kalau begitu Ustaz Somad ini busuk hati. Bersihkan hati Abdul Somad. Pesan A.A. Agim, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dah itu aja lagunya. Maka beruntung betuah kalian anak-anak adik-adikku dari Labuan Batu. Kalian cerdas, kalian akan berangkat. Karena ulama nih kalau tidak dilanjutkan, tuan-tuan guru kita akan pergi meninggalkan kita. Ustadz Zainuddin MZ meninggal, Ustadz UJ meninggal, Habib Munzir Al-Musawa meninggal, Buya Hamka meninggal. Tak ada penggantinya sampai hari ini. Tapi anak-anak Labuan Batu yang akan dikirim ini pulang nanti kemari, mereka nilai akan menjadi ulama di masa akan datang. Allahu Akbar. Maka jangan malu menyekolahkan anak ke pesantren. Ada anak yang pintar, masukkan SMA. Ada anak yang cerdas, masukkan SMK. Mana anak yang paling bandel, goblok, bongak, bohong, pau? Itu yang dimasukkan ke pesantren. Setelah anak tadi bandel diusir, apa kata dia? Tengok anakku nih, setelah keluar dari pesantren bandelnya minta ampun. Padahal sebelum masuk pun dia sudah hantu. Keluar dari situ hantu syariah. Saya tadi terkejut. Pagi-pagi tadi datang anak muda, rambutnya panjang tapi bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Mata wasalta fi shalah. Mungkin na'khudh surah, bisa kita ngambil gambar. Saya tanya, ini siapa? Ini orang tamat Jerman. Bisa pula tamat Jerman bahasa Arab. Rupanya 6 tahun di pesantren Gintung di Banten.
Artinya apa? Setelah dia tamat pesantren, silakan dia mau kemana. Dia mau berangkat ke Mesir, silakan. Dia mau berangkat ke Makkah, silakan. Dia mau berangkat ke Jerman, silakan. Tapi basic agama sudah ada. Tapi banyak orang tua tak mampu, maka dibantu dengan program pendidikan agama. Ibu-ibu yang anaknya sudah di pesantren, jangan menengok anak menangis. Ini sengaja pergi ke pesantren bawa tisu, mau menangis menengok anak. Begitu sampai kuatkan hatimu, jangan menangis. Tak enak di pesantren ini, diam. Kau tidak, ku tampar ujung kau tu nanti. Begitu, kuatkan dia. Si bapak-bapak mengadu sama saya, Ustadz Somad, ya, aku baru menengok anakku ke pesantren, terus menangis biniku, bengkak matanya Pak Ustadz. Kenapa? Di rumah spring bed tobal, di pesantren tipis, mau nangis. Masuk kami ke dapur Pak Ustadz, di rumah cabai dibelah, bijinya dibuang, digilingkan, kasih gula merah, pedas nak. Sampai di pesantren bukan cuma bijinya, batangnya pun diblender orang tuh Pak Ustadz. Akhirnya saya panggil bini saya itu, Pak Ustadz, kesini. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis nanti karena dia asik naik Honda, naik motor, pergi ke sana, pergi kemari. Tuh, mati. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembong. Alhamdulillah, setelah dia di pesantren tenang hati saya Pak Ustaz. Maka sejak itu saya nasihati bini saya, berhenti bini saya itu menangis Pak Ustaz. Sekarang tak menangis lagi dia. Selesai masalah, habis itu saya pula menangis Pak Ustaz. Ternyata laki-laki ini pun hatinya lembut ibu. Jangan ibu sangka bapak tu Pak Ustaz, suami saya yang menangis Pak Ustaz. 9 bulan 10 hari saya kandung Pak Ustaz. Datang suami saya menasihati, kau jangan nangis. Aku, bagaimana aku tak menangis? Yang mengandung siapa? Aku. Yang melahirkan siapa? Aku. Yang menyusukan siapa? Aku. Kau kan modal flash disk saja. Oleh sebab itu maka bapak-bapak ni hatinya lembut dan lunak, cuma tak ditunjukkannya. Oleh sebab itu anak-anak ni mesti diselamatkan dengan pendidikan agama, basicnya pesantren. Masalah nanti dia mau ke mana, silakan. Di Riau ada satu masjid terbaik se-Indonesia 2015. Namanya Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Nama imamnya Ustadz Indra Gunawan. Indra Gunawan itu tamat dari mana? Pinang Lombang. Dari sini. Baru kemudian dia menang musabaqah internasional. Dikumpulkan semua qori-qori sedunia ini, dia juara 1. Menang dia, diangkat menjadi imam. Tapi dia sudah lama. Setelah itu muncul qori terhebat lagi setelah Indra Gunawan. Siapa dia? Ustadz Darwin Hasibuan yang mengaji itu. Oh, tuh dikumpulkan semua qori di dunia ini internasional, artinya negara menang. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga Ustadz Darwin. Begitulah hebatnya mereka. Kadang kita nih, kadang sampai di kampung orang terdengar suara mengaji dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka masjid, flash disk. Tak ada orang lagi. Oleh sebab itu maka ini tak bisa selesai dengan ceramah. Ceramah tak bisa. Ceramah tak menyelesaikan masalah. Tabligh akbar ramai. Setelah itu, what's next? Apa setelah ini? Saya diangkat jadi tim sosialisasi zakat provinsi sejak 2009 sampai 2015. Berkoar-koar, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Hari Jumat khutbah, bayar zakat. Apa sambutan jamaah? Barakallahu li walakum. Baru dia jaga. Cepat betul khutbah Ustaz tadi ya. Bukan dia peduli sama kita.
Tapi begitu ada bupati, tidak ceramah dia, tak pernah dia khutbah, tapi dengan tanda tangannya perda zakat, naik ke atas. Itu tanda tangan itu luar biasa. Perda zakat, seluruh muslim akil balik berakal, pegawai PNS, guru, perusahaan yang ada di tanah kekuasaan ini wajib mengeluarkan zakat. Naik ke atas, ke atas 2 miliar, ke bawah 1 miliar, keluar zakat. Saya pun diundanglah ke Maulabuh, Aceh Barat. Dari Pekanbaru terbang ke Kuala Namu, dari Kuala Namu terbang ke Banda Aceh, dari Banda Aceh dibawa lewat Laut Lokna, dari Laut Lokna sampailah ke Maulabuh. Malam itu ceramahlah saya. Kami di Riau ada kabupaten namanya Kabupaten Siak, 1 tahun zakatnya 10 miliar. Selesai acara pengajian, makanlah. Pas acara makan, datang ketua badan ambil zakatnya, angkat tangan. Ustaz tadi berapa? 10 miliar. Kami alhamdulillah Pak Ustaz di sini 15 miliar. Kediam saya. Pelajaran berharga bagi saya. Akan datang sebelum ceramah, tanya dulu. Kalau agak-agak lebih dari 10, diam aja lah. Nah, apa ini? Kekuasaan dalam genggaman tanganmu, pakai menolong agama Allah. Tapi tidak, agama ini ekstrim. Ini banyak yang nuduh saya, Ustadz Somad anti kebinekaan, Ustadz Somad itu ekstrim dan keras. Tak betul. Nanti kalau ada yang mengatakan Ustadz Somad itu ekstrim, itu dia tak pernah dengar secara utuh. Pasti dengar ceramahnya cuma 2 menit, paketnya habis. Dengarlah sampai habis, tonton sampai habis, baru komen. Dia baru dengar saya keras, dia bilang ekstrim. Ustadz Somad itu bukan keras, dia lembut dan manis, es krim. Es krim. Saya sedang makan di rumah makan, tentu di rumah makan. Pas selesai makan, datang bapak-bapak. Ustadz Somad? Ya. Ustadz Somad? Ya, iyalah. Boleh kami foto? Boleh. Kenalkan Ustadz, nama saya Adven. Ini anak saya Maria. Ini anak saya namanya Daniel. Adven, Maria, Daniel. Saya tak tanya agama. Dia sendiri mengaku, saya non muslim, tapi saya selalu dengar ceramah Ustaz. Artinya apa? Seandainya saya ekstrim mengata-ngatai agama orang, saya tidak urus agama orang. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi saudaraku ku ajak, bukan dengan kalau kita pemimpin hancurkan rumahnya, bakar kendaraannya, ambil anak gadisnya. Tak pernah saya mengatakan itu. Islam kalau berkuasa, maka kekuasaannya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak hanya orang Labuhan Batu yang dapat rahmatnya, tapi semut-semut yang ada di dalam lubang tanah tak ada yang terpijak. Apa kata Sulaiman alaihissalam? Tahan tentara, tahan, jangan kalian bergerak, tahan. Kenapa? Aku dengar suara semut di dalam lubang tanah, maka tak boleh ada bergerak, nanti semut terinjak-injak. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan buang air kecil di lubang tanah. Kenapa tak boleh kencing di lubang tanah? Mungkin di dalam lubang tanah itu ada yang sedang pilkada. Bayangkan tiba-tiba mereka mau mencoblos, datang banjir bandang, tsunami, lengkap dengan angin topan puting beliung. Ada tak orang menganggap semut ini sebagai orang? Itulah hebatnya Sulaiman alaihissalam. Dalam kitab perjanjian lama dia disebut dengan King Solomon. Dalam Al-Quran disebut Sulaiman. Katanya sampai pula ke Yogyakarta. Itulah dia. Sopo jenenge? Sleman. Kehebatan yang luar biasa. Oleh sebab itu peganglah kekuasaan ini. Saya ditanya orang, Ustadz Somad kenapa tak mau caleg, calon legislatif atau bupati? Aku tak punya bakat politik.
Biarkan sajalah aku menjadi guru umat, lagi pula aku PNS. Hari ini tidak ada mata kuliah, hari Senin dan Selasa saja, maka hari Rabu tidak. Semalam sudah mengajar sampai jam 5, pulang baru kemari, tidak terhalang tugasku sebagai abdi negara dan mencerdaskan umat. Tapi saudara-saudaraku punya bakat politik, pilihlah kertas. Ini kertas kosong, dicoblos pakai paku. Ketika mencoblos pakai paku, itu adalah kesaksian. Aku Abdul Somad dengan atas nama Allah memilih orang ini sebagai wakilku di parlemen. Bismillah, cucuklah. Entah lubang hidungnya, entah telinganya, terserah. Mana contoh gambarnya? Tuh. Yang satu lagi, tuh. Baru inilah saya menengok baleho saya besar-besar. Sampai lubang hidung saya pun macam terowongan mina nampak. Luar biasa labuhan batu. Makanya pilihlah orang yang peduli agama. Ini tak bisa selesai dengan ceramah. Anak-anak gadis, anak-anak lajang duduk di jembatan malam-malam bonceng-bonceng, pakai narkoba, makan pil koplo, makan pil haram, makan segala yang haram. Mana bisa dilarang? Saya pulang ceramah jam 2 malam dari Dumai sampai ke Pekanbaru jam 3, jam 4 hampir subuh. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng di atas jembatan. Itu tak bisa dengan ceramah. Tak mungkin saya keluar dari mobil ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bisa? Maulah dicampakkan mereka saya ke sungai. Anak-anak geng motor itu macam mana menceramahi dia? Bapak-bapak polisi yang ada pistol besinya, itu ada kerinduan dalam hatinya, ingin melarang orang buat dosa. Kenapa dia tak larang? Tak ada payung hukumnya. Siapa yang buat payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. DPR-nya siapa yang milih? Kita. Maka kalau umat ini cerdas, setiap masjid mengerti, setiap umat paham. Datang calon anggota legislatif, bawa karpet 2 gulung. Tolong kau pilih aku, nanti kalau aku menang ku kasih tambahan, ini DP-nya, tapi kalau aku salah nih ku jemput balik. Tak laku Pak. Jangan kau bawa karpet, jangan kau bawa kipas angin, jangan kau bawa semen, duit kami banyak. Tapi kalau kau duduk di sana, kau buatkan 3 perda, keluarkan perda zakat, keluarkan perda busana muslimah, keluarkan ke perda pendidikan agama Islam di sekolah umum. Tadi saya tanya berapa penduduk Labuhan Batu Kabupaten, sekitar 600.000. Saya sudah terbayang berapa DPT-nya, daftar pemilih tetap. Kalau dikuasai itu 50% plus 1, maka kita akan bisa memegang kekuasaan. Dan kalau masjid bangkit, anak-anak muda bangun, maka akan terpilih pemimpin peduli agama di tengah orang beragama, dan non muslim tak pernah terganggu, teraniaya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang selama ini berpendapat politik itu jahat, politikus itu tikus, politik itu tak layak, akhirnya ketika politik diambil orang, kita pun hanya menganga saja, masuk angin gembung mati. Maka tolong agama ini. Anak bapak sudah punya bakat, kelas 1 jadi ketua kelas, SMP jadi ketua OSIS, kuliah jadi anggota BEM. Saya berapa kali diundang ceramah, dihadiri oleh 5 gubernur. 5 gubernur depan saya. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Gubernur Fakultas Saintek, Gubernur Fakultas Fekonsos, Gubernur Fakultas Paper-Tapet, Gubernur Fakultas Ekonomi, Gubernur Fakultas Psikologi. Kalian gubernur-gubernur sekarang nanti menjadi gubernur di masa akan datang. Tadi banyak santri-santri, mereka mau jadi apa nanti terserah dia bakatnya. Jangan dikirim semua ke Mesir. Nanti yang mau ke Mesir itu tes pertama bahasa Arab, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Mantap bahasa Arabnya, tes dia ceramah, berbunyi apa tidak? Untuk apa ilmunya banyak tak berbunyi? Pas dimajukan ke depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tes di ceramah, dia balik di ceramah, supaya jangan lagi ada orang pandai ceramah tapi tak ada isinya. Apa yang mau dibawa pulang? Maka sesuai ilmunya ada, suaranya ada. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Doakan dia, ibunya, yang mengandungnya, yang menyusukannya, yang melahirkannya. Doa ibu kepada anak macam doa Nabi kepada umat. Tak ada yang paling kabul doanya selain doa ibu. Maka kalau ibu marah sama anak itu, jangan panggil dia hei hantu, maka dia menjadi ghostbuster. Panggil dia dengan doa yang hebat. Hai calon bupati Labuhan Batu, hai calon gubernur Sumatera Utara, kesini kau sebentar nak. Itu doa luar biasa. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa kawanku nanti di dalam surga. Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Tunjukkan aku nanti kawanku di surga siapa? Kata Allah, pergi kau ke pasar, di ujung sudut sana ada kawan kau di surga. Nabi Musa pun pergi ke pasar, ditengoknya lah yang masuk surga itu tak meyakinkan gayanya. Apa kerjanya? Tukang jual daging. Ya, ambilnya daging potong-potong jual, ambil daging potong-potong jual. Ini kawanku masuk surga, tak level. Diikutinya tukang daging pulang ke rumah. Sampai di rumah daging dipotongnya, habis itu dicucinya, diletakkannya daun sop, dimasaknya, selesai itu disuapkannya ke mulut emaknya. Makan mak. Selesai makan, emaknya berdoa. Apa kata emaknya? Ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Musa alaihi salam. Pernah tak ibu mendoakan anak, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum berdoa, sekarang boleh Pak Ustaz. Jangan, saya mau ceramah. Nanti habis sholat zuhur, ya Allah, masukkan anakku ini ke dalam surga bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah sekolahnya terserah. Sekolahnya terserah, tapi basicnya sudah pesantren. Anak kau di mana? Pesantren. Kampungan. Anakku lah hebat. Di mana? Islamic boarding school. Orang kita ini mudah ditipu pakai bahasa Inggris. Isinya itu juga. Islamic boarding school, pesantren lah itu. Kau tadi ke Medan naik apa? Dari Jakarta naik Lion. Kau naik apa? Aku naik Lion. Sama lah tuh. Kau tadi sarapan pagi makan apa? Aku makan ayam goreng. Orang kampung. Kau makan apa? Fried chicken. Kualinya sama, minyak jelantah juga. Mau dibohongi dengan kata-kata. Oleh sebab itu maka terserahlah, mau buat SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, terserah. Yang penting nanti setelah itu dia mau jadi apa. Anak ibu dia tidak mau diam, tapi dia mau terbang macam Raja Wali. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang, tapi nanti hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Silakan kau terbang nak. Anak saya tak bisa terbang Pak Ustaz, dia hanya diam saja mengeram, berarti dia itik petelur. Maka biarkan dia bertelur. Kenali anak kita baik-baik. Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa martil, masukkan dia fakultas hukum. Dia mau jadi hakim konstitusi. Lepak, lepak. Bapak PN ada di sini, martil aja dibawa. Lepak. Orang yang bawa martil itu dua kemungkinan. Kalau tak hakim, tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, masukkan dia ke fakultas kedokteran. Yang bawa jarum suntik dua kemungkinan. Kalau tidak menyuntik dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustadz Somad dulu waktu kecil bawa apa? Saya tanya lah mak saya, aku dulu kecil bawa apa mak? Kemana-mana kau bawa pena. Rupanya mau menulis buku. Itulah buku, serahkan ke Pak Bupati tadi. Menulis buku 37 masalah populer, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab puasa, 99 tanya jawab sholat. Oh, Ustadz Somad mau jual buku ya? Tidak, buku itu download gratis dalam bentuk PDF. Buka HP, Play Store. Setelah terbuka,
Abdul Somad LC, buku download gratis 5 menit dapat. Sudah ku download 5 jam, kenapa tak dapat? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga, mau masuk surga tak bermodal. Singgah ke rumah makan, toilet. Apa kata toilet? Buang air kecil 2000, air besar 3000. Keluar orang dari dalam, dimasukkannya 3000. Marah penjaganya. Berapa kau masukkan? 3000, 5000. Aku kan buang air besar, air kecil kan juga. Mau ke WC, tempat najis, tempat setan aja 5000. Ini mau beli paket masuk surga. Oleh sebab itu maka yang kaya raya bantu agama ini dengan hartanya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Sudah berapa peci lapuk? Sudah berapa baju koko lapuk? Sudah berapa kain lapuk? Wa matasaddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang bersedekah, bukan dia mau menolong orang, ini dapat duit beli cincin, dapat SPPD keluar kota beli cincin, dapat duit tunjangan. Dulu namanya duit tunjangan, sekarang ada yang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, beli lagi. Akhirnya pergi undangan, begini sajalah. Di mana tempat acara pengajian nanti malam? Sana. Setelah mati, ibu kalau punya cincin 3, ibu mati, malam-malam datang suami menengok, udah tidur semua, sudah dicabutnya. Menangislah dia sebelah kanan, sebelah kiri, mana yang mau dipinang bulan depan. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu yang punya kuasa dengan kekuasaannya tolong agama, yang punya anak tolong agama ini dengan anak-anak yang soleh, yang punya harta tolong agama ini dengan hartanya. Tanpa ada apapun yang bisa kita bawa mati kepada Allah, itu ada kotak-kotak. Itu kotak apa tuh? Itu bukan kotak air minum, itu bukan kotak sampah, itu kotak duit yang akan dikirim ke Rohingya. Langsung keluar sedekah air. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol air minum 600 ml. Tapi kalau begini setengah jam aja nampaknya. Bercanda, jangan terlalu serius. Pokoknya saya berhenti ceramah kalau nampak saya sudah ada 3 orang menunduk. Saya berhenti ceramah kalau nampak saya kuda Nil sudah keluar. Tapi selama belum itu, ibu kalau mau cepat saya berhenti, menguap lah. Yang pakai cadar jangan menguap, tak nampak. Datanglah mahasiswi di lokal saya, mengadu, menangis, menetes air mata. Waktu itu jabatan saya sekretaris LBM, Lembaga Penjamin Mutu. Ustadz Somad, ya, itu dosen mengusir aku dari kelas karena aku bercadar. Kenapa kau diusirnya? Dia tak suka menengok aku bercadar. Aku rekom kau menghadap ke rektor. Akhirnya menghadap rektor, dia menang, dosen itu kalah. Mahasiswi bercadar tetap boleh masuk kelas. Cadar adalah hak azazi, human right. Silakan bercadar. Kenapa kalau nampak orang bercadar lidah kita gatal mengejek? Ninja nih. Kenapa kalau nampak orang bercelana pendek kita tak peduli, padahal lututnya hitam bekudis? Kenapa kalau nampak yang bercadar kita latah, tapi kalau nampak orang tak bercelana kita diam? Berarti otak kita sudah dimasuki setan. Tapi bagi yang anaknya sudah bercadar, alhamdulillah. Tapi kalau dia pulang bawa kawan, periksa. Mana tahu keluar kumis. Insya Allah tidak. Fitnah itu semua. Adik-adikku sudah baik-baik. Kalau dia bercadar, bayangkan dia putih. Ada anak gadis putih. Saking putihnya kalau dia minum Coca-Cola nampak berbuih-buih.
saking putihnya. Bayangkan kalau dia tak bercadar, maka habislah bertabrakan mobil di Lunus. Semua yang nyupir menengok, pelanggar habis. Dosen-dosen di lokal tak konsen mengajar kalau mahasiswi itu cantik. Sebentar-bentar, tulisan ke bawah. Ustaz kok tahu? Tahulah, saya kan dosen. Oleh sebab itu maka bagus ini semua menjaga. Saya senang di Labuhan Batu, dari mulai ujung, dari mulai isti pejabat sampai yang tak ada jabatan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak berkepala, semua bininya berjilbab panjang. Anak-anak kecil pun berjilbab panjang. Anak kecil berjilbab panjang. Itu kok tak berjilbab? Laki-laki ya lah, berjilbab laki-laki. Tak berjilbab. Tadi saya sangka ni pembagian ni dua, di sini laki-laki, di sini perempuan. Ada tembok Berlin di antara kita. Rupanya ada yang merasa lebih nyaman bersama perempuan. Aku Pak Ustadz mengawal perempuan. Jangan tersinggung Bapak. Kita masih tetap dalam persahabatan. Nah, alhamdulillah di Labuhan Batu jilbabnya panjang. Sekarang ada perempuan pakai jilbab, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Macam mana tuh Pak Ustaz? Di belakang tertutup, di muka terbuka. Pas mau pergi undangan, belokkan sikit. Nah, di depan tuh ada pula warna kuning. Anaknya bertanya, mak, itu kok kuning rambut tante itu? Kuncing kuda. Ada pula sekarang perempuan pergi undangan, pakai jilbab sakaratul maut. Kain tuh panjang 2 meter, dililitkan lah. Lilit sini, lilit sini, lilit sini, lilit sini. Lilitan terakhir di leher. Menengok gulai pun tuh tak bisa. Saking kan tak bisanya, demi gaya tetelannya kepala udang. Mati konten. Alhamdulillah di Labuhan Batu tak ada itu. Tertutup semua. Ada pula model jilbab ini sempitnya minta ampun. Pakai celana sempit sampai menjerit paha tu. Tolong, tolong. Tapi di Labuhan Batu tak ada. Ibu-ibu poluan kenapa pakai celana? Mereka kan mesti tegas, sigap. Takkan mengejar maling pakai rok. Ini kecuali dia petugas. Ibu-ibu kalau mau pakai celana, masuklah poluan. Nah, alhamdulillah, begitulah nikmat Allah. Maka yang sudah cantik-cantik jangan lagi di otak-atik itu muka dengan macam-macam. Ini pergi ke pengajian saking mau cepatnya tadi pagi biar dapat tempat di bawah tenda, sampai lupa pasang-pasang, sampai baru kawan senyum, awak senyum. Rupanya yang disenyumkan kawan kita, sebelah kanan hijau, sebelah kiri biru. La ilaha illallah.